vaksinasi sampai pada bulan Oktober yang lalu berjumlah Rp35.405.000. Kemudian infak sudah sekat pada Jumat pekan kemarin berdapat Rp1.902.000. Infak lain-lain Rp2.248.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.527.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp34.028.000. Demikian keadaan wakas masjid dan Kekatan Raya sampai pada saat orang ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat dimulai, kepada jamaah untuk memenuhi barisan sosok paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan sosok di belakangnya kami mohon untuk mengikuti. Dan jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinaktifkan terlebih dahulu selama berselesai pada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk, untuk itu sholat Jumat akan segera terlai. Kemudian Dr. Lupa Bapak Ustaz Dr. Haji Bunyamin SMA, Bapak Dr. Haji Nasional Sirot, maupun Bapak Wali Jati silakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما Masyaallah muslimin rahmatullah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Kita bisa berada di masjid ini karena kesehatan kita, bisa menepati apa yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat karena kita sadar dan sadar. Kesyukuran setiap saat perlu kita wujudkan dari Allah agar Allah senantiasa menambah nikmatnya. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dua perasaan yang masuk pada setiap diri seorang muslim, yaitu rasa khauf dan wajah. Khauf berarti takut akan siksa Allah, sedang wajah senantiasa mengharap itu. Dengan khauf kita akan menjauhi segala macam yang akan menimbulkan kebencian Allah kepada kita. Sedang wajah kita akan melaksanakan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan dengan melaksanakan itu kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Allah akan mendatangkan sebagai amal kita pada saat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik khutbah kita pada siang hari ini adalah kebersihan dalam Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dan dunia dan akhirat, dari hal-hal yang mendasar, yang wajib, yang primer, sampai yang sunnah-sunnah, mungkin yang sekunder. Bagaimana kita pernah mendengar an-nadhafatu minal iman, dalam satu hadis disebut demikian bahwa kebersihan itu separuh dari iman. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang baru kita hadapi, khususnya masalah kebersihan, dan kebersihan itu menyangkut masalah sampah yang belakangan sekarang ini jadi problema di masyarakat. Sebagai negeri yang mayoritas berpenduduk muslim, kita sepertinya malu karena Indonesia ternyata sebagai penyumbang sampah makanan terbesar di Asia Tenggara. Data yang dirilis oleh United Nations Energy Program atau UNEP, suatu lembaga yang menangani kebersihan sampah di Asia Tenggara. Dalam laporannya, UNEP melaporkan bahwa Indonesia sebagai penghasil sampah makanan yang paling banyak terbanyak di Asia. Ada 14,73 juta ton
Padahal Islam telah mengajarkan kita untuk bersikap hemat, tidak boros, dan menjauhi kemubadilan serta mengatur kita tentunya mereka itu. Sebagaimana pesan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kana ikhwana sayyi'in. Wa kana syaitanu li rabbih. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghubungkan, menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Di antara persoalan-persoalan serius yang ini dihadapi Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat di sekitar kita, di kawasan kita ini adalah banyaknya sampah yang belum bisa dikelola dengan cara yang baik, sehingga kita lihat mungkin banyak penumpukan sampah yang terjadi di sekitar, khususnya di perkotaan. Islam dengan ajaran rahmatan lil alamin telah memberikan panduan jelas agar setiap muslim tidak hanya membangun kesalehan diri, tapi membangun kesalehan sosial, memberi manfaat kepada orang lain, pada makhluk lain, serta lingkungannya, termasuk proaktif, berperan aktif dalam mengatasi sampah. Prinsip dasar pengelolaan sampah adalah dengan berusaha tidak menghasilkan sampah, sepertinya dari sampah-sampah yang terjadi merupakan makanan-makanan, sisa makanan atau sampah lain yang Rasulullah telah memberikan teladan bagaimana beliau memilih dan memilah produksi sampah yang ada di sekitar kita, menjadikan gaya hidup dengan gaya hidup sederhana. Dalam hal pengelolaan sampah, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana agar kita tidak hanya memproduksi sampah dengan menjalankan yang pertama adalah reduce, yang kedua reduce, dan ketiga recycle. Reduce adalah mengurangi dalam soal makanan. Kita sebaiknya makan dengan sederhana, apa adanya, dan tidak berlebih-lebihan. Bahkan bila ada yang membutuhkan, beliau Rasulullah berikan kepada saudara-saudaranya dengan pola makan seperti ini, maka produksi sampah, sisa-sisa makan itu bisa kita minimalkan. Intinya untuk mengurangi sampah makanan, jika ada kelebihan, bila kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan, tentu sangatlah bermanfaat. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah mendaur ulang sampah-sampah yang sekarang ini sudah sering kita lihat, bahkan juga mungkin melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah ini dengan menggunakan kembali barang-barang
yang sudah tidak terpakai dengan kita pilah dan kita pilih, kemudian nanti kita jadikan produk-produk baru sepertinya ya, mungkin barang-barang dari plastik dan sebagainya ini bisa menimbulkan manfaat yang lebih besar. Di samping mungkin bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan, tentunya tidak akan mengganggu karena sampah-sampah itu telah bisa bersihkan. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang dengan cara memilih dan memilah sampah yang ada. Dengan jelas kita akan mendaur ulang sampah itu untuk mengubah bahan baku agar menjadi bahan baru yang dapat dimanfaatkan. Hal-hal inilah yang perlu kita lakukan dalam masalah sampah. Ada 3 hal yang terkait dengan harta kita yang mungkin sering menjadi sampah yang perlu kita hindari. Untuk itu maka Rasulullah juga telah memberikan bagaimana cara mengelola hal-hal yang tadinya merupakan kebutuhan pokok yang akan menjadi sampah. Maka ada 3 hal. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua, yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah pakaian, dan yang ketiga adalah sedekah. Tidak berlebihan dalam konsumsi makanan, berpakaian, dan menggunakan uang tidak boros. Hamba berkata, harta adalah harta. Artinya bahwa memang harta itu milik, tapi bukanlah harta itu hanya dalam 3 yang kita miliki, yaitu harta yang kita makan dan nanti akan firman, sedang yang ia kenakan merupakan baju pakaian kita akan hilang, dan harta yang terkumpulkan yang lain akan kita sedekahkan. Itulah harta kita sebenarnya. Selain itu akan sirna atau ia berikan kepada orang-orang lain. Demikianlah. Maka di dalam pelaksanaan ini perlu kita lakukan tindak lanjut. Yang berikut adalah masalah hal berpakaian. Rasulullah SAW memberi contoh keteladanan dalam hal berpakaian dengan sederhana, bersahaja, tidak mewah, rapi, dan pada prinsipnya adalah menutup aurat. Sedang dalam hal bersedekah, Rasulullah merupakan contoh terbaik bagi. Dalam satu hadis diriwayatkan Muslim yang diceritakan dalam hadisnya, ketika ada seorang yang menghadap Rasulullah, lalu beliau memberinya kambing yang ada di antara 2 bukit. Ketika orang itu kembali, ia ceritakan kepada keluarganya dan saudara-saudaranya bahwa Rasulullah itu ternyata orang yang luar biasa. Begitu dia senantiasa memberikan barangnya kepada yang lain, termasuk dia hanya ingin meminta sekedar uang untuk hidupnya, tapi Rasulullah memberikan seekor kambing. Wahai kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad kalau memberi sesuatu dia akan khawatir akan jatuh. Inilah dari hasil Rasulullah memberikan kambing itu, mengundang umat-umat yang belum masuk Islam waktu itu, kemudian diberikan pengertian oleh saudaranya dan dia berbondong-bondong memeluk. Demikianlah Islam mengatur masalah kebersihan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh dan detail. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Bajali, sesungguhnya
Allah itu maha baik, yang mencintai kebaikan, maha bersih, yang mencintai kebersihan, maha mulia, yang mencintai kemuliaan, maha pemurah, yang mencintai pemurahan. Karena itu bersihkanlah halaman dan pekarangan rumah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hakim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taqabbalan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina bi sawatil maut wa najatna minan nar wal afwa min al-islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.